Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andar Siraj Munir dari kelas Proiden. Di sini saya akan mempresentasikan ujian atau tugas akhir dari kelas domain NLP pada AI Mastery Batch 4 ini ya. Di sini saya mengambil judul Performa Algoritma Naive Bayes, SVM, dan Logistic Regression pada Sentimen Analisis Opini Film. Jadi dataset yang digunakan di sini adalah kumpulan opini-opini tentang film. Ini untuk flow chart ya atau flow prosesnya nanti akan mulai, kemudian data acquisition, kedua pre-processing data, ketiga ekstraksi feature, keempat modeling, kelima evaluasi model, dan keenam simple deployment untuk melakukan pengujian sederhana ya, lalu hasil. Diawali dengan latar belakang ya, latar belakang proyek ini tuh dalam era digital saat ini masyarakat cenderung lebih memilih mengekspresikan pendapat mereka mengenai sesuatu produk atau layanan melalui media sosial. Demi meningkatkan kualitas produk atau layanan, perlu dilakukan analisis sentimen terhadap opini yang diberikan oleh masyarakat. Sentimen analisis atau opinion mining adalah teknik pengolahan bahasa alami yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengekstraksi, dan memproses opini atau sentimen yang terkandung dalam teks. Tujuannya proyek ini itu mengevaluasi performa algoritma naive Bayes, SVM, dan logreg ya maaf ya, atau logistic regression dalam melakukan sentimen analisis dataset opini film. Lalu untuk urgensinya ya, analisis sentimen opini film penting bagi produser dan penonton. Produser dapat mengetahui umpan balik dan penonton dapat memilih film berdasarkan opini masyarakat. Lalu masuk ke data acquisition. Di sini data yang digunakan berasal dari tweet di Twitter yang kebetulan sudah dikumpulkan ya dan disediakan oleh mentor atau pihak AI Mastery. Dan data yang terkumpul dibagi menjadi dua sentimen, yaitu 100 data sebagai sentimen positif dan 100 data sebagai sentimen negatif. Distribusi kategori opininya terlihat jelas ya bahwa distribusinya adalah balance ya atau seimbang. Jadi diharapkan dataset ini bisa ber, berfungsi dengan baik ya ke depan dalam proses modelingnya nanti akan maksimal ya karena datanya itu balance atau seimbang. Lanjut ke data preprocessing. Dalam proses ini dilakukan 4 tahap preprocessing, antara lain pertama itu scaffolding dan pang removal. Lalu ada text normalize, 3 stop word removal, dan terakhir stemming. Masuk ke proses data processing preprocessing yang pertama yaitu scaffolding dan pang removal. Dan proses ini akan dibuatkan fungsi untuk melakukan proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan kecil dalam analisis. Kemudian menghapus semua tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, dan tanda-tanda lainnya yang tidak ada hubungannya atau tidak berguna ya, agar tidak mempengaruhi analisisnya nanti. Di sini pertama kita import re dulu atau re, kemudian fungsinya di sini saya beri nama scaffolding. Lalu di sini ada fungsi-fungsi ya, ada text slower, resub simbol-simbol yaitu menghapus URL, menghapus angka, menghapus add, menghapus pagar, menghapus karakter tanda baca, menghapus white space juga ada yaitu text strip ya. Lalu ke tahap preprocessing yang kedua yaitu text normalize. Dalam proses ini akan dibuatkan fungsi untuk melakukan proses mengubah beberapa kata yang dianggap tidak baku menjadi baku sesuai dengan data atau kumpulan kata yang benar. Nah, di sini tuh setelah beberapa percobaan saya menemukan beberapa kata yang mungkin ini cukup cukup berpengaruh dalam dataset, dan namun banyak sekali ya kata yang berceceran ya yang enggak jelas seperti enggak gitu, yang banget, FLM, film ya, habis itu saya perbaiki ya, saya menggunakan slang word. Saya perbaiki, saya membuat kamus slang word. Di sini sebelumnya saya juga sudah menggunakan slang word buatan dari Coach Kun Cahyo ya. Saya ambil itu, kemudian saya tambahkan slang wordnya sendiri, itu kurang lebih ada 23 slang word tambahan saya.
Seperti bisa dilihat di layar di sini 10 diantaranya adalah enggak menjadi tidak, enggak menjadi tidak, gak menjadi tidak, YG menjadi yang, BGT menjadi banget, FLM menjadi film, film-film menjadi film ya menjadi film, abis S-nya 2 menjadi abis, bagus menjadi bagus, bagus kelompoknya, bagus kelompok menjadi bagus pasti kelompoknya. Dan di sini fungsinya ya, ini seperti ini nanti jika terdapat teks yang kata teks data dalam teks yang terdaftar di dalam dictionary atau dataset slang word-nya nanti akan diubah menjadi kata yang ada di kolom hasil, yang kata yang akan kita tuju ya. Sehingga kata akan menjadi lebih tertata rapi ya, tidak ada singkatan, tidak ada slang word yang berceceran ya. Selanjutnya preprocessing selanjutnya itu stop word removal. Fungsi dari stop word removal pada preprocessing adalah untuk menghapus kata-kata yang dianggap tidak berarti atau tidak membawa makna yang signifikan dalam suatu teks. Dengan menghapus stop word, proses analisis teks dapat lebih fokus pada kata-kata yang memiliki makna penting dan dapat meningkatkan akurasi dalam klasifikasi teks atau ekstraksi informasi. Di sini stop word-nya menggunakan NLTK ya, NLTK jadi kita memilih Indonesian ya karena datasetnya adalah berbahasa Indonesia. Di stop word itu saya menghapus kata tidak ya karena pada sentiment analisis ini saya lihat tuh kata tidak cukup berpengaruh ya. Saya lihat itu poinnya itu cukup berpengaruh masuk ke kira-kira 100 besar kata berpengaruh ya. Dan untuk stop word lainnya di sini saya menambahkan beberapa kata ya. Cukup banyak tidak ada BGT, RB, ANE, DGN, KOK, apa KOK, UDH, TLL, SY, seterusnya sampai hehehe. Data tersebut saya dapatkan setelah beberapa kali riset dan saya mengumpulkan data uniknya ya, kata-kata dari semua dataset itu terdapat kata-kata tersebut yang menurut saya itu tidak bermakna lah dan tidak berpengaruh dalam akurasi klasifikasi sehingga saya jadikan stop word. Kemudian stemming, stemming pada preprocessing berfungsi untuk mengubah kata-kata dalam teks menjadi kata dasar atau akar kata. Hal ini dilakukan untuk mengurangi variasi kata dalam teks dan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses analisis teks. Dengan melakukan stemming, kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi bermakna sama dapat dikelompokkan menjadi satu sehingga dapat memperbaiki konsistensi data dan meningkatkan akurasi dalam analisis teks. Contohnya, kata berlari, berlarian, dan lari dapat diubah menjadi kata dasar lari. Dalam bahasa kini, karena berbahasa Indonesia, di sini saya menggunakan library sastrawi ya, sastrawi Steamer Factory. Di situ otomatis nanti kata-kata yang terdaftar dalam sastrawi itu akan mengubah katanya menjadi kata dasar. Dan kemudian selanjutnya saya membuat pre-processing landmap ya. Di sini berfungsi untuk menggabungkan seluruh pre-processing tadi yang saya sebutkan itu menjadi satu fungsi ya. Di sini pre-processing proses di dalamnya ada scaffolding, text normalize, sort of, remove stop word, dan stemming. Ini contoh-contoh outputnya ya. Raw data yang asli itu keren bang. Film lo Etra Ditya Dika persahabatan, keluarga dan cinta kental banget. Tokoh pemain pas semua keren bang gitu. Saat proses scaffolding dan remove, tanda add sudah hilang. Bahkan add Raditya Dika ya, akun atau usernya itu hilang ya. Lalu slang word apply. Di sini slang wordnya udah mulai diperbaiki ya seperti FLM menjadi film, lo menjadi kamu. Kemudian ya mungkin itu slang word yang didapatkan. Kemudian stop word lima filenya ya. Di sini kata kamu hilang, lalu kata dan hilang dan seterusnya. Lalu stemming di sini stemming itu pemain ya, pemain menjadi main begitu dan seterusnya. Lanjut ke selanjutnya yaitu flow selanjutnya yaitu feature extraction. Proses ini menggunakan TF-IDF. Fungsi utama dari TF-IDF adalah untuk mengidentifikasikan kata-kata kunci dalam sebuah dokumen yang paling relevan dengan konteks tertentu. Percobaan akan dilakukan dengan menggunakan unigram, bigram, dan gabungan. Dan hasilnya akan dipilih 500 fitur terbaik menggunakan tes C-square ya. Di sini mencoba 3 percobaan ya, yaitu
unigram itu n-gram ranknya 1,1, kemudian gabungan itu 1,2 dan bigram 2,2. Lalu di sini juga KBase-nya ya, KBase-nya atau fitur terbaiknya kita ambil nilai 500 saja gitu. Dari 700. Terus fitur yang ditemukan diambil 500. Untuk modeling, 3 algoritma yang digunakan yaitu naive Bayes, SVM, dan logistic regression. Model naive Bayes adalah metode klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes yang digunakan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan kemungkinan kata-kata yang muncul dalam dokumen tersebut. Kemudian model SVM atau support vector machine adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam NLP, SVM dapat digunakan untuk memprediksi kategori dari dokumen berdasarkan fitur-fitur tertentu. Dan terakhir adalah model logrik atau logistic regression. Adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil biner dari variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Dalam NLP, logrik dapat digunakan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan kemungkinan kata-kata yang muncul dalam dokumen tersebut. Dan ini ya tabel hasil evaluasi model. Untuk hasilnya model naive Bayes dengan KBase 500 dan n-gramnya 1,1 atau unigram, akurasinya itu 90% dan cross validation akurasinya itu 90,7%. Kemudian untuk n-gram 1,2 akurasinya masih sama 90%. Cross validation akurasinya 88,2%. Begitu seterusnya ya, di sini bisa dilihat ada 3 model, kemudian KBS-nya 500, n-gramnya ada 3 n-gram ya, masing-masing diujikan di setiap model dan akurasinya juga terlihat ya berapa perbandingannya. Dari tabel tersebut bisa dievaluasi model naive Bayes memiliki akurasi yang cukup tinggi pada pengaturan n-gram 1,1 dan KBS 500 dengan nilai akurasi sebesar 90% dan cross validation akurasinya sebesar 90,7%. Pada pengaturan n-gram dan KBS yang berbeda, akurasi naive Bayes cenderung menurun. Kemudian model SVM memiliki akurasi yang cukup tinggi pada pengaturan n-gram 1,1 dan KBS 500 dengan nilai akurasi sebesar 90% dan cross validation akurasinya sebesar 86,7%. Namun perubahan n-gram juga cenderung menurun. Pada logrek pun sama ya, terbesarnya itu ada di n-gram 1,1 dengan akurasinya sebesar 85% dan cross validation akurasinya sebesar 87,5%. Dan pengaturan n-gram 2,2 cenderung memberikan akurasi yang lebih rendah pada ketiga model klasifikasi dibandingkan dengan pengaturan n-gram 1,1 dan 1,2. Kemudian ini dilakukan sampel development ya, yaitu untuk melakukan pengujian sederhana. Pengujian akan dilakukan dengan menginputkan opini dan opini tersebut akan melewati tahap preprocessing hingga prediksi model. Sistem akan menampilkan hasil sentimen analisis dari ketiga model. Ini untuk kodenya seperti ini. Lalu dilakukan pengujian pertama, yaitu dengan opini dari dulu suka banget nonton film ini. Nggak pernah bosan, sekarang udah season yang keempat. Hasil prediksi dengan naive Bayes, sentimennya adalah positif. Hasil prediksi SVM negatif, hasil prediksi logistic regression juga negatif. Kemudian dilakukan pengujian kedua. Dengan opini sepanjang film nggak ada yang menarik, alurnya sangat membosankan HD. Hasil prediksi naive Bayesnya adalah negatif, SVM-nya juga negatif, logreknya juga negatif. Pengujian terakhir yaitu yang ketiga dengan opini. Film begini nih yang saya tunggu, ceritanya menarik, visualnya bagus, pokoknya terbaik. Hasil prediksi naive Bayesnya positif, SVM-nya juga positif, dan logistic registernya juga positif. Kesimpulannya ya, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan n-gram dan model klasifikasi memiliki pengaruh yang signifikan pada akurasi klasifikasi. Selain itu, pengaturan parameter yang optimal pada suatu model klasifikasi belum tentu sama dengan parameter optimal pada model klasifikasi lainnya. Selanjutnya, model naive Bayes menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan model SVM dan logistic regression pada dataset yang digunakan. Selain itu, pengaturan n-gram memiliki pengaruh yang signifikan pada akurasi ketiga model klasifikasi tersebut. Dan terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan model naive Bayes
dengan pengaturan n-gram 1,1 atau unigram dan nilai K-base-nya atau fitur terbaiknya itu 500 dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengklasifikasi data pada dataset yang serupa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ke depannya terutama bagi diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.